Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan muslim, berserah diri kepadanya. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Kemudian Dia ciptakan darinya pasangannya. Kemudian Dia kembangkan dari keduanya banyak kaum lelaki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Dan sambunglah silaturahim, sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Semoga Allah memperbaiki amalan kalian dan mengampuni dosa kalian. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nusalli wa nusallim ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin Muhammad ibn Abdullah al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah telah mengutus di tengah umat al-Islam nabinya, nabi yang diutus dengan kerahmatan, rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita termasuk biidnillahi ta'ala orang-orang yang berusaha untuk berjalan di atas jalan para al-anbiya alaihimus salatu wassalam, jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun berjalan sesuai dengan jalan mereka tentu harus berilmu sebagaimana ilmu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka, sehingga ilmu adalah salah satu di antara hal yang menjadi perhatian utama bagi setiap muslim, dan ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu ad-din. Fanas'alullah ta'ala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu kepada kita yang bermanfaat untuk kita fi dunya wal akhirah.
Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah puas, wa min du'ain la yustajab lahu, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Jamaah yang dirahmati Allah, tema kita pada malam hari ini adalah hal yang paling penting bagi orang umum. Ya, kita semuanya adalah seorang yang berusaha untuk mendapatkan yang ideal, karena seorang muslim adalah seorang yang berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Ya. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu wa rahimahu pernah berkata, ya, innali nafsan tawaqah, ya, sesungguhnya jiwaku adalah jiwa yang punya keinginan yang tinggi, ya. Taqat ilal imarati faniltuha, ya. Jiwaku ingin untuk mendapatkan imarah, maka Allah mudahkan baginya, aku pun mendapatkannya, kata beliau rahimahullahu taala. Jadi beliau adalah seorang gubernur di Madinah saat itu. Nah, thumma taqat ilal khilafati faniltuha, kemudian, ya, menginginkan untuk mendapatkan kekhalifahan, menjadi seorang khalifah, faniltuha, maka aku mendapatkannya, ya, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Thumma taqat ilal jannati fa arju an akunan min ahliha, kemudian, ya, setelah mendapatkan imarah, setelah mendapatkan khilafah, ya, ada sesuatu yang lebih besar yang kita semuanya akan benar-benar berusaha untuk mendapatkannya biidnillahi ta'ala wa taufiqihi, yaitu al-jannah, ya. Fa arju an akuna min ahliha, maka aku berharap aku menjadi penghuninya, kata beliau rahimahullahu taala. Jamaah yang dirahmati Allah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala permudah jalan bagi orang yang menginginkan al-jannah, yaitu diantaranya adalah dengan talabul ilmi, yaitu menuntut ilmu, ya. Dan ilmu sangat banyak, ya. Ilmu yang berkaitan dengan akidah, ilmu yang berkaitan dengan tafsir, ilmu yang berkaitan dengan Quran, ilmu yang berkaitan dengan sunnah, ilmu yang berkaitan dengan fikih, ilmu yang berkaitan dengan akhlak, banyak sekali, ya. Al-ilmu kathir wal umuru qasir, ya. Ilmu itu banyak, ya, dan usia kita pendek, ya. Fakhud ma tahtaju ilaih, maka hendaklah engkau ambil apa yang engkau butuhkan, ya. Untuk mendapatkan, ya, yang ideal, kita harus memulai dari dasar tentunya, ya. Sebab, ya, Allah Subhanahu wa taala telah, ya, menjadikan sunnahnya demikian. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah yang terpenting dari ilmu tersebut, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Beliau mengatakan al-ilmu ilman, ilmu itu ada dua macam, ya. Yang pertama adalah ilmu amah, ilmu yang sifatnya buat semua, ya, secara umum, ya. Dan yang kedua adalah ilmu yang khusus, ya. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu amah, ya? Beliau katakan ma la yasa'u balighan, ya, yang tidak boleh tidak bagi seorang yang baligh, ya. Jadi di dalam tarbiyah Islamiyah, ya, ada masa di mana anak-anak qabla tamyiz, ada masa di mana dia masuk ke dalam tamyiz, kemudian ada masa di mana dia sudah balik, ya. Begitu balik, kita tahu bahwasanya terkena kepada kita semuanya takalif syariah, ya, kewajiban-kewajiban di dalam syariah, ya. Jadi ada ilmu-ilmu
di mana seorang yang balik, seorang yang telah dikatakan sebagai mukallaf, yang terkena beban syar'i, dia harus mengetahuinya, ya. La yasa'u balighan ghaira maghlubin ala aqlihi jahluhu, ya. Yang akalnya tidak masalah, ya. Kita insya Allah sehat semua kan. Ya, akalnya tidak masalah, artinya dia mukallaf karena memang taklif syariah itu diantaranya adalah dinisbatkan kepada orang yang muslim, ya, kemudian balik dan akil, ya. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, jika ada orang yang balik, ya, kemudian waras, ya, maka ilmu yang dimaksudkan akan disampaikan oleh beliau ini adalah ilmu yang tidak boleh baginya, melainkan harus dia pelajari, ya. La yasa', ya. Seperti apa? Mithlu anna salawat khamsun, seperti salat yang 5 waktu, ya. Dan kemudian bahwasanya Allah mengharamkan atau menghalalkan, ya, perkara-perkara di dalam syariah, dan beliau sebutkan beberapa contoh. Kemudian beliau sebutkan tentang ilmu yang khusus, ya. Apakah ilmu yang khusus? Terkait misalnya furu'uddin, ya, cabang-cabang agama, ya. Terkadang, ya, seseorang mendengarkan atau mendapatkan ilmu dari berbagai sumber, dan ada yang merupakan usul, ada yang merupakan furu', ya. Sebagian kaum muslimin tenggelam dalam perkara-perkara furu', seakan-akan itu adalah perkara-perkara usul, ya. Dalam perkara-perkara yang cabang, seakan-akan itu adalah perkara-perkara yang paling penting, perkara-perkara yang paling utama. Padahal itu wilayahnya para ulama, wilayahnya para al-mutakhassisin, wilayahnya orang-orang yang memang sudah sampai pada marhalah itu. Walaupun secara umum, ya, para ulama, ya, ketika, ya, menasihatkan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat untuk meramaikan majalis ta'lim, ya, karena memang setiap majelis ilmu pada masing-masing mustawa di antara kaum muslimin insya Allah akan memberikan manfaat, ya. Seperti misalnya, ya, seorang syekh, ya, ketika datang ke sini, alhamdulillah masjid ini ramai dikunjungi oleh masyayikh, ya, dikunjungi oleh asatidzah kiram, ya. Ya, kemudian mereka menjelaskan kepada kita tentang ilmu misalnya, ya. Maka di antara mereka yang mendengar, ya, ada yang dikategorikan sebagai mubtadi'un, ya, kita anggap semua kita misalnya, ya, berada di dalam mustawa tersebut. Apakah kita mendapatkan manfaat? Jelas banyak, ya. Dan dari sisi ilmiah, ya, maka bagi mubtadi'un adalah talaqi, yaitu menerima dari para ulama, ya. Dan ilmu itu disampaikan seperti itu dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, ya, kemudian kepada generasi yang berikutnya sampai alhamdulillah kepada kita, ya. Bagi mereka yang al-mutawassitun, orang-orang yang pertengahan, ya, maka sebagai tadzkir untuk mengingat-ingat, ya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ya. Begitu disampaikan oleh para ulama, ya, kita murajaah terhadap ilmu-ilmu yang selama ini mungkin dipelajari dengan masyayikh, mungkin dipelajari melalui madrasah, mungkin dipelajari melalui ma'ahid, ya. Dan bagi al-muntahun, bagi orang-orang yang memang sudah masya Allah, ya, ya, kalau awal-awal mungkin, ya, kita belum sampai kepada perkara-perkara yang rinci, alhamdulillah dengan barakah ad-dakwah saat ini orang sudah belajar ilmu-ilmu yang tafsili juga sampai di pesantren-pesantren, ya, sampai, ya, sumber-sumber ilmu dari
tempatnya sudah tidak hanya mengajar karena berkunjung, mereka sudah mengajar alhamdulillah di banyak pesantren. Ya. Dulu orang tidak pernah membahas qiraah asyrah. Sekarang masya Allah perdebatannya sudah qiraah asyrah. Ya. Dulu orang ya alhamdulillah ada yang belajar nahwu. Sekarang mungkin ikhtilaf nahwu sudah dibahas. Subhanallah ya masya Allah. Ya. Walillahil hamdu wal minnah. Ya. Bagi al-muntahun, bagi orang-orang yang sudah derajatnya tinggi, ya, maka hadir di majelis-majelis taklim bagi dia ada tahqiq masail al-ilm, ya, mentahqiq permasalahan-permasalahan ilmu. Ya. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu taala menulis ya, Al-Qawaid Al-Hisan fi Tafsiril Quran itu selama bulan Ramadan. Ya. Jadi bulan Ramadan kita biasanya qiraatul Quran, ya. Dan tentu qiraah Al-Quran mendatangkan pahala, ya, yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagai hasanat, ya, dalam satu bacaan huruf saja sudah asrah, ya. Tapi di antara ulama di samping qiraah, ya, selama bulan Ramadan, ya, tadabbur, ya. Memang kebanyakan mereka di bulan tersebut, ya, berhenti dari disiplin-disiplin ilmu yang lain dan kembali kepada Al-Quran. Ya. Syekh Sa'di rahimahullahu taala ya menyelesaikan tadabbur Al-Quran kemudian menjadi qawaid di dalam masalah tafsir. Itu karena para ulama, ya, para ulama. Ya. Jadi sama-sama baca Al-Quran tentu faedah yang didapat berbeda. Ya. Tapi bagaimana faedah itu didapat? Ya memang karena kita terus-menerus belajar dan belajar, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan bahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma, ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, manfaat, ya, yang begitu banyak, ya. Namun mungkin ada yang bertanya, ya, kalau saya sebagai seorang muslim, ya, bagaimana saya harus memulai mempelajari dari ilmu-ilmu ini? Madza yajibu alayya ta'allumu? Ya, apa yang wajib bagi saya untuk saya pelajari sekarang ini? Ya. Maka tadi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang umum, ada ilmu yang khusus. Ya, kita berusaha untuk sampai kepada yang lebih baik karena, ya, asdaqul kalam kalam Allah. Ya. Ahsanul hadis kalam Allah, ya. Sebaik-baik al-kalam adalah kalam Allah. Kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu taala juga pernah ditanya, ya, apa yang wajib, ya, dipelajari oleh seorang muslim, ya. Maka Abdullah ibn al-Mubarak menjelaskan bahwasanya, ya, an la yaqdama rajulu, ya, seseorang itu jangan, ya, melakukan amal bi amalin illa an yabda'a bil ilmi, kecuali dia mulai dengan ilmu, bi an yas'ala au yata'allama, yaitu dengan cara dia bertanya atau dengan cara dia belajar, ya. Berarti Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita batasan wajib itu seperti apa, ya. Kalau kita kembali kepada perkataan Imam Syafi'i bahwa apa yang disampaikan oleh Abdullah ibn al-Mubarak juga sama. Orang mau beramal apa, hendaklah dia berilmu tentang amalan tersebut. Kemarin, ya, belum mempunyai kekayaan yang wajib dizakati. Alhamdulillah pada tahun ini, ya, ada kekayaan yang wajib dizakati, maka dia wajib belajar tentang zakat, ya. Alhamdulillah pada waktu berikutnya, ya, sudah dizakati, sisa ini, ya, mau umrah misalnya, maka dia wajib belajar tentang umrah. Alhamdulillah nyisa lagi bisa untuk haji, maka wajib bagi dia untuk belajar haji, ya. Itu batasan atau dhabit, patokan mana yang wajib untuk dia pelajari atau yang dia bisa tunda. Nah, para ulama pun kemudian membahas, ya, di antara ulama kontemporer, ya, adalah
ulama yang kita sangat banyak ya mendapatkan buku-buku beliau rahimahullahu taala, yaitu Fadilatul Syekh bin Baz rahimahullahu taala ya. Beliau menuliskan sebuah buku, tentunya ya buku ini masyhur ya, insyaallah mungkin banyak di kalangan antum juga sudah membacanya ya. Beliau mempunyai sebuah tulisan yang berjudul Ad-Durusu Al-Muhimmah Li'amati Al-Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi ya muslimin secara umum ya. Kitab ini Masya Allah kitabun qayyim ya, kata para ulama ya, kitab yang sangat ya bernilai ya. Kenapa? Karena memberikan garis besar tentang bagaimana kita memulai dari perkara-perkara yang penting minimalnya bagi seorang muslim yang ingin beramal ya. Bahkan kitab ini kemudian disuruh oleh banyak ulama ya, diberikan syarah oleh ulama ya, dengan syarah yang begitu rupa ya. Karena subhanallah ya, beliau rahimahullahu taala muwaffaq ya, mendapatkan taufik ya biidnihi taala ya. Ulama-ulama dahulu banyak yang sudah menulis tapi belum dalam bab-bab yang tersendiri. Nah, beliau menyendirikan. Nah, jadi kalau antum mau merujuk ya tentang perkara-perkara yang kita bahas pada malam hari ini, antum rujuk kepada Ad-Durusu Al-Muhimmah Li'amati Al-Ummah li Fadilati Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya ada 18 pelajaran ya, 18 pelajaran. Ad-Darsul Awal ya ila Ad-Darsul Tsamin Asyar ya. Pelajaran yang pertama sampai pelajaran yang ke-18, dan secara umum adalah bab-bab yang ya sangat akrab dengan kita karena memang itu kebutuhan kita sebagai seorang muslim. Pada Ad-Darsul Awal, pada bab yang pertama ya, beliau rahimahullahu taala memulai tentang suratul Fatihah wa qisaru as-suwar ya. Surat Al-Fatihah dan surat-surat yang pendek. Apa yang beliau jelaskan pada pelajaran yang pertama ini ya, setelah beliau memberikan muqaddimah ya terhadap Kutaib atau kitab kecil yang beliau tulis ini ya, dengan mengatakan fahadihi kalimatun mujazah. Ini adalah ya beberapa pelajaran yang ringkas fi bayani ba'di ma yajibu an ya'rifahul 'amatu, menjelaskan sebagian dari kewajiban yang harus diketahui kaum muslimin, kaum muslimat secara umum, bukan seluruhnya ya, tapi sebagian. An dinil Islam, tentang dinil Islam ya. Beliau katakan ya, pelajaran yang pertama adalah tentang surat Al-Fatihah dan surat-surat yang pendek ya. Min surati Az-Zalzalah ila suratin Nas. Yang dimaksudkan dengan surat-surat pendek itu, beliau menyebutkan surat Zalzalah idza zulzilat ya, sampai surat An-Nas ya. Talqinan wa tashihan lil qiraah wa tahfizan wa syarhan lima yajibu fahmuhu ya. Dari surat Zalzalah sampai surat An-Nas, baik secara talqin, artinya ditalqin oleh seorang muhafidz ya, kemudian tashih al-qiraah ya, pembenaran bacaannya, kemudian tahfidz, kemudian menghafalkannya, dan selanjutnya adalah syarhan ya, yaitu mengetahui makna-makna yang terkandung di dalam surat-surat tersebut. Lima yajibu fahmuhu ya. Kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala menjelaskan kenapa Syekh ya memulai dengan surat Zalzalah ya. Ternyata ya ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya ada seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Datang kepada Nabi dan minta diajari Al-Quran ya.
minta diajarkan kepadanya surat-surat Al-Qur'an, ya, sebagaimana diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, "Aqri'ni ya Rasulullah, bacakanlah untukku wahai Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tentang beberapa surat di dalam Al-Qur'an, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra' thalathan min dawati alif lam ra." Ya. Atau aqra' thalathan, akan dibacakan kepada orang yang bertanya ini 3 surat di dalam Al-Qur'an yang diawali dengan alif lam ra. Ya, banyak ya di dalam surat-surat Al-Qur'an yang diawali dengan alif lam ra, ya. Ada surat Yunus, ya, surat Hud, surat Yusuf, ya, Ar-Ra'd, Ibrahim, dan surat Al-Hijr, ya. Ketika akan dibacakan, orang ini merasa berat, beliau ya datang sebagai seorang yang ya sudah usia lanjut, ya, sudah berat untuk belajar, ya, sebagaimana mungkin ya alhamdulillah ya banyak ya di antara kaum muslimin kaum muslimat yang sudah memulai sejak dini di dalam ta'allumuddin, ya. Dan fadilah seorang yang mendapatkan kesempatan seperti itu. Tapi sahabat ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ingin belajar. Tapi belajar tidak bisa dipaksa sesuai dengan kemampuannya, ya. Apa yang dia tidak mampu, ya, itu di luar kewajiban dia. Tapi yang dia mampu, dia ingin mendapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka jawaban orang tersebut, "Ya Rasulullah, kabirat sinni." Ya, aku ini sudah tua, ya. Washtadda qalbi, hatiku sudah keras, ya. Maksudnya sudah tidak seperti orang yang mungkin ya anak muda yang masih bisa mendapatkan banyak, ya. Wa ghaladha lisani, ya. Dan lisan saya juga sudah apa istilahnya? Keluh, ya, kalau bahasa susah mungkin mau ya mengasah lagi apa, ya. Ya, ada satu apa namanya? Taklim Quran, ya, di satu tempat sana di Jawa Tengah, ya, cerita, ya. Kami mengajarkan Pak Ustadz Al-Quran di masjid ini alhamdulillah, dan pesertanya banyak, termasuk dari orang-orang tua, ya. Tapi yang jadi problem kalau orang-orang tua ini mau mengucapkan huruf ain itu sangat susah, bisanya ngain terus. Subhanallah, ya. Ya, wa ghalat lisani, ya. Sudah keluh ini lisan lidah saya untuk bisa menerima seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, "Faqra' thalathan min dawati hamim." Kalau begitu ganti surat yang lebih ringan, ya. Ya, standarnya diturunin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan banyak di dalam Al-Qur'an, ya, ini surat-surat yang diawali dengan hamim yang ya lebih pendek, ya. Dan kemungkinan mungkin orang ini bisa mengikuti. Ternyata jawabannya sama, ya. Ya Rasulullah, kabirat sinni, ya. Washtadda qalbi wa ghaladha lisani. Sudah tidak mampu ya Rasulullah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam turunkan lagi, ya. Kalau begitu saya ajarkan kepadamu al-musabbihat, ya. Yaitu surat-surat yang diawali dengan tasbih, ya. Seperti surat Al-Isra misalnya, ya. Seperti surat Al-A'la misalnya. Al-A'la kan termasuk, ya, sabbihisma rabbikal a'la, termasuk dari musabbihat, ya. Ternyata jawabannya masih sama. Ya Rasulullah, enggak mampu saya, ya, berat itu, ya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya? Ya, setelah mendengar dari beliau tentang alasan-alasan tersebut, ya. Kemudian orang ini juga mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Aqri'ni suratan jami'ah." Ya. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata membacakan kepada orang tersebut dimulai dari surat Az-Zalzalah, ya. Maka dari sini jamaah yang dirahmati Allah, ya, Syekh menuliskan bahwasanya untuk orang awam minimalnya, ya, diajarkan dari surat Az-Zalzalah.
sampai kemudian selesai, ya. Kemudian orang ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi ba'atsaka bil haqq la azidu 'alaiha abada." Ya, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, saya nggak mau tambah, itu sudah cukup buat saya. Ya, artinya memang kemampuannya sudah seperti itu. Ya, tapi kalau antum punya kemampuan lebih, ya, subhanallah, ada di Mesir sebuah majelis taklim juga di masjid, ya. Awalnya diajarkan kepada ibu-ibu, ya, ibu-ibu, ya, surat-surat pendek, ya. Ini tadi cerita ada sekolah di sini awalnya, ya, ketika masuk, ya, masuk padahal mustawa SMP, ya, masih belajar Iqra, ya kan, ya. Begitu lulus di tingkat SMA, ya, kalau tidak salah Ustadz yang menyebut tadi sudah hafal 28 juz, bahkan melebihi yang lainnya. Persis seperti yang terjadi di Mesir tadi. Ibu-ibu usianya di atas 50 tahun, ya. Belajar surat-surat pendek, belajar lagi, ya. Begitu selesai berapa juz, minta ditambah. Selesai, ya, juz 30 kepada juz 29, terus juz 28, terus ditambah sampai akhirnya mereka yang sudah pada usia lanjut selesai 28 juz. Masya Allah, ya. Nah, kalau kita punya kemampuan, ya jangan menyukupkan seperti yang dicukupkan. Wallahi la azidu alaih. Demi Allah saya tidak akan menambah. Ya. Ini baru pelajaran pertama sudah adzan Isya. Ya, memang tujuan saya mau ngasih tahu judul buku, Pak. Ya, baik. Ala kulli hal, kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, ketika orang ini sudah berlalu, aflaha arwaijil, ya. Orang ini kalau benar-benar melaksanakan seperti yang dia katakan, dia akan mendapatkan keberuntungan. Ya. Baik, kita jeda untuk adzan Isya. Nah. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan beberapa waktu ke depan terkait dengan ad-durusul muhimmah li'amatil ummah. Dari pelajaran yang pertama yang beliau bawakan rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan tentang tahapan juga di dalam mempelajari Al-Quran. Dimulai dari talqin, kemudian tashih, kemudian hifadz, dan yang keempat adalah asyarah. Ya. Jadi maksud dari Al-Quranul Karim adalah lil hidayah. Ya, maksud dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita mengambil petunjuk. Ya. Dan petunjuk tersebut adalah dengan cara kita memahami maknanya. Ya. Maka merujuk kepada tafsir adalah bagian dari berupaya untuk mendapatkan petunjuk tersebut. Ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semangat kaum muslimin, kaum muslimat di dalam ta'allumul Quran. Ya. Dan tentunya kita menginginkan bahwa semangat tersebut terus berlanjut sampai pada fahmul Quran. Ya. Bukankah, ya, di antara sebab tersesatnya al-firaq ad-dhalah, ya, kelompok-kelompok yang tersesat, ya, wa ala ra'sihim misalnya al-khawarij, ya, dan di antara kelompok yang tersesat itu kepala-kepalanya misalnya adalah al-khawarij. Kenapa mereka tersesat? Karena mereka salah di dalam memahami Al-Quranul Karim. Ya. Dan memahami Al-Quranul Karim, ya, apabila kembali kepada tafsir, maka yang pertama kali adalah kepada tafsir bil ma'thurat, yaitu tafsir dengan riwayah-riwayah. Ya. Sebab memang fungsi as-sunnah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, adalah mubayyinatun lil Quran, menjelaskan Al-Quranul Karim, dan tidak bisa dipisahkan antara as-sunnah dengan Al-Quran.
Dan pelajaran-pelajaran yang lain antum rujuk kepada penjelasan dari bab tersebut. Kemudian ad-darsus tsani, jamaah yang dirahmati Allah, pelajaran yang kedua yang dibawakan oleh Asy-Syaikh adalah terkait dengan arkanu al-Islam, yaitu rukun-rukun Islam. Wa arkanul Islam, dan rukun-rukun Islam mafhumah, secara umum dipahami mungkin oleh kaum muslimin dan kaum muslimat, tetapi ada rincian-rincian yang banyak di kalangan kaum muslimin dan kaum muslimat perlu untuk belajar kepada para ulama, merujuk kepada mereka. Kita tahu bahwasanya di antara perkara-perkara syirik, khafiya ala katsirin minan nas, banyak orang masih melakukannya dan dia tidak mengetahui. Bahkan di awal-awal keislaman beberapa perkara syirik tersebut masih tidak dipahami oleh sebagian sahabat ridwanu alaihim ajma'in. Misalnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi salah seorang sahabat, Imran ibni Husain, Imran ibni Husain yang di tangannya ada gelang dari kuningan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ma hadhihi, apa ini? Kemudian ketika beliau menjawab bahwasanya apa yang dipakainya itu adalah minal wahinah, untuk menolak bala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahana, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Lepas pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ma hadhihi, bisa artinya memang Nabi mengingkari, atau bisa jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang apa maksudnya. Kalau maksudnya tidak syirik, tidak sampai syirik. Tapi kalau maksudnya syirik, yakni perbuatan yang mengarah kepada syirik, maka itulah yang berbahaya. Begitu Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma menjawab bahwasanya itu adalah untuk menangkal bala, maka Nabi SAW katakan, lepas, seandainya itu masih pada dirimu sampai engkau meninggal dan keyakinanmu seperti itu, maka engkau selamanya tidak akan mendapatkan keberuntungan. Hadis ini dikatakan oleh para ulama tidak bertentangan dengan hadis atau riwayat yang menyebutkan dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bil harthi fa innahu mubarak wa akthiru fihil jamajim. Hendaklah kalian bercocok tanam, karena bercocok tanam itu adalah pekerjaan yang barokah. Wa akthiru fihi al jamajim, dan perbanyaklah jamajim. Apa jamajim itu? Jumjumah, tengkorak. Jadi orang bercocok tanam, ditanam di sana kepala apa nggak tahu, entahlah kepala sapi atau kepala saudaranya sapi, jamajim. Kata para ulama, yang pertama hadis ini lemah, tapi banyak kaum muslimin masih melakukan perkara-perkara yang serupa. Yang pertama hadis ini adalah lemah. Yang kedua, bahwa aktsarul ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan jamajim di situ adalah al-budur, yaitu benih. Kalau bercocok tanam pilih benih yang bagus, kemudian perbanyak benih, kalau ada yang mati bisa diganti dan seterusnya. Itu kebanyakan para ulama. Jadi dalam arkanul Islam tetap kita mendalami ilmu yang berkaitan dengan itu, khususnya adalah yang memantapkan iman, dan yang mencegah kita dari perkara-perkara syirik. Sebagaimana Asy-Syaikh di sini menyebutkan tentang syurut la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Kita tahu syarat-syarat la ilaha illallah yang disebutkan oleh para ulama, al-ilmu al-munafi lil jahli. Ilmu, berilmu tadi, orang yang melakukan
kesyirikan padahal dia mengatakan sebagai muslim, berarti ilmunya ya masih harus belajar lagi. Ya, gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya al-yakin al-munafi lisyak. Seorang muslim tapi ragu terhadap sebagian syariah. Agama ini tidak menerima at-tajazzu. Agama ini tidak menerima dipisah-pisah hawa nafsu, mana yang cocok sama saya pakai, yang tidak cocok sama saya tidak saya pakai, tidak bisa. Nah, harus menerima secara utuh, ya. Bahkan satu harokat mutawatir di dalam Al-Quran tidak boleh ditolak. Nah, bagaimana dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi fitnah terjadi di kalangan umat Islam, ya, berbicara tentang Al-Quran, ya. Namun mungkin terjatuh ke dalam keraguan terhadap isinya, waliyadzubillah, ya. Yang lebih lagi banyak terjadi adalah kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Al-ikhlas al-munafi lisyirik, ya, ikhlas yang ya menghilangkan kesyirikan, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tauhid, ya, kecuali dia memang bertauhid karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia masih melakukan syirik, ya berarti dia juga tidak ikhlas karena masih menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian orang-orang musyrik, mereka menunjukkan bahwasanya mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersama cintanya kepada Allah, mereka juga cinta kepada sesembahan yang lain. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, ya. Kemudian syarat as-siqtu al-munafi lil kadzib, ya, benar dia di dalam la ilaha illallah, tidak berdusta seperti dustanya orang-orang munafik, ya. Kemudian al-mahabbah al-munafiyah lil bughdhi wal kurhi, cinta kepada Islam. Orang muslim harus cinta kepada Islam, orang muslim harus cinta kepada syariat Islam, orang muslim harus cinta kepada sunnah Nabi SAW, orang muslim harus cinta kepada Rasul, orang muslim harus cinta kepada sahabat Rasul, ya. Kebencian terhadap syariah adalah kekufuran. Nah. Kemudian al-inqiyad al-munafi litarki, tunduk yang menafikan atau bertentangan dengan at-tarki, meninggalkan, ya. Berusaha sebagai seorang muslim tunduk dan taat kepada seluruh yang diajarkan al-Islam. Dan kita memang meyakini seyakin-yakinnya bahwa apa yang Allah pilihkan untuk kita adalah yang terbaik sudah, ya. Jadi sebagian ulama mengatakan kalau engkau sudah menjadi muslim, la taltafit yaminan wala simalan, engkau tidak perlu untuk menengok ke kanan dan ke kiri. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika datang di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membawa sebagian, ya, dari lembaran-lembaran Taurat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam murka, ya. Wahai Umar, lau kana Musa hayyan baina adhurina ma yasa'ahu illa an yattabi'ani. Wahai Umar, kalau seandainya Musa alaihi salatu wasallam hidup di tengah-tengah kita, maka tidak boleh baginya kecuali harus mengikuti aku, ya. Cukup dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh al-munafi al-qabul al-munafi lirrad, menerima, ya, menerima seluruh apa yang ada dalam kitab Allah, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belum paham tidak masalah, belajar, ya. Sebagaimana Syekh Utsaimin mencontohkan tentang didekatkannya matahari pada hari kiamat kelak, jaraknya 1 mil. Nah, ada yang mungkin kemudian bertanya, ya karena memang warid pertanyaan tersebut, bagaimana 1 mil matahari yang sedemikian panas, apakah manusia tidak hancur? Nah, kata Syekh Utsaimin, kita harus beradab dulu, harus nerima dulu. Kalau itu hadis sahih, terima dahulu, ya, baru kemudian bertanya tentang maknanya, ya. Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa, ya, alam dunia tidak bisa dikiaskan dengan alam akhirat, ya. Kita berdiri berapa ribu tahun, ya, 50.000 tahun,
Mampukah orang berdiri 50.000 tahun? Ya, ya. Kalau kita kiaskan dengan kehidupan dunia tidak mampu. Ya. Bagaimana di akhirat? Mampu, tapi apakah maknanya mampu kemudian nggak berat? Ya berat. Ya. Dengan seluruh kedahsyatan yang terjadi pada saat itu. Kemudian yang kedelapan adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah. Ya. Kita harus kufur, berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-kufru bit-tawaghit wa ru'usuhum khamsah. Baik. Kemudian Syekh menyebutkan jamaah yang dirahmati Allah, ya, ad-darsu ats-tsalis, ya, pelajaran yang ketiga tentang arkanu al-iman, ya, rukun-rukun iman, ya. Rukun iman sebagaimana yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ya. Nah, ada beberapa hal yang secara global kita mengetahui, ya. Ada beberapa hal yang perlu didalami tentang rukun-rukun iman ini, ya. Dan betapa, ya, banyak juga orang keliru di dalam masalah, ya, rukun iman, ya. Kenapa? Khususnya mungkin ketika berbicara masalah takdir misalnya, ya. Atau berbicara, ya, masalah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ada 4 tingkatan, ya. Al-ilmu, ya, thumma al-kitabatu, thumma al-masyiatu, thumma al-khalqu, ya. Kemudian berapa orang yang dalam masalah tersebut, ya, ternyata, ya, keliru di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau di dalam memahami misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang takdir, la yaruddu al-qadar illa ad-du'a, ya. Tidak bisa menolak takdir kecuali doa, ya. Kemudian sebagian orang memahami kalau begitu ada sebagian di antara perkara-perkara ini belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena masih dirubah atau masih bisa dirubah dengan doa, ya. Padahal doa adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan as-sabab wal musabbab, ya, sebab akibat, ya. Seluruh yang terjadi adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dimulai dengan al-ilmu, kemudian setelah al-ilmu al-kitab, Allah menuliskan, menyuruh al-qalam, semua yang terjadi adalah berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita, ya, belum tahu rincian dari takdir-takdir tersebut, sehingga para ulama mengatakan kita tidak boleh beralasan dengan takdir kecuali dalam hal musibah, ya. Kalau dalam maksiat, ya, jangan beralasan dengan takdir, ya. Nanti engkau disangsi juga dengan takdir, ya. Oleh karenanya, ya, kita tidak tahu rincian dari takdir-takdir tersebut. Kita berusaha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menjadikan seluruh, ya, apa yang ditakdirkan adalah, ya, berdasarkan sunnahnya, ya. Di antara sunnah tersebut adalah sebab musabab, ya. Bahwa kita melakukan sesuatu kemudian berakibat pada sesuatu, ya. Termasuk diantaranya adalah doa, ya. Dan tentu doa, ya, adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Razak menjelaskan dalam kitab yang lain, ya, ketika mensyarah ad-da' wa dawa, ya, kadang-kadang orang berdoa, ya, sudah hampir dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian dia mengatakan, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan, ya, maka kemudian tidak jadi dikabulkan, ya. Yaitu juga bagian dari usaha manusia, sebab musabab, ya. Dan dalam fikih doa, Syekh Abdul Razak menjelaskan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya doa tidak keluar dari 3 kemungkinan, ya, bahwasanya seseorang itu mungkin akan dikabulkan seperti yang dia pinta, atau
Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan yang lain, atau Allah Subhanahu wa taala akan simpan di akhirat. Dan kemudian beliau menjelaskan secara logika juga tidak mungkin seluruh doa manusia itu dikabulkan, ya. Kenapa? Karena misalnya antum sekarang misalnya ada yang berdoa, ya Allah semoga sekarang hujan. Orang yang kedua bilang, ya Allah semoga sekarang nggak hujan. Ya salah satunya dikabulkan, mungkin salah satunya belum dikabulkan, ya. Tidak mungkin ya semua dikabulkan, tapi semua bermanfaat selama itu adalah menjalankan syariat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun jangan kemudian salah juga sehingga sebagian orang, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, gara-gara itu kemudian memahami kalau begitu kita yang penting doakan, dan kayaknya doa itu nggak ada pengaruh. Ada pengaruhnya, sebab musabab, ya. Wah kada. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ya, yang keempat, Syekh rahimahullahu taala menyebutkan pelajaran yang keempat, ad-darsu ar-rabi', ya. Beliau menyebutkan tentang aqsamut tauhid, ya, pembagian tauhid, wa aqsamu asyirik, ya, pembagian syirik, ya. Dan ini perkara penting ilmiyan wa amaliyan, ya. Baik secara ilmu ataupun secara amal, dan tentunya ilmu tidak dimaksudkan kecuali untuk beramal, ya. Ilmian, ya, dan amalian, pembagian tauhid diantaranya, ya, setelah memahami tauhid ada uluhiyah, ya. Ada rububiyah, kemudian ada al-asma was sifat, ya. Maka seseorang di dalam memahaminya banyak juga yang keliru, ya. Misalnya khususnya, ya, al-firaq juga, ya, kelompok-kelompok yang keliru di dalam masalah ini, dan utamanya juga di dalam masalah al-asma was sifat, ya. Padahal ini adalah perkara yang sangat penting, tidak mungkin ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tugas utamanya adalah menjelaskan tentang tauhid, maka, ya, tauhid yang berkaitan dengan ini pasti sudah tuntas di kalangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya banyak di kalangan ulama, ya, alhamdulillah menuliskan kepada kita tentang akidah, ya, yang merupakan, ya, akidah yang diwarisi dari ulama ussalaf, ya. Orang sekarang kadang mengatakan bahwasanya pembagian akidah ini adalah pembagian yang muhdats, ya, dibagi menjadi 3. Apa dasarnya? Ya, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan pembagian seperti itu secara langsung, ya, bahwasanya at-tauhidu salah satu aqsam, bahwasanya tauhid itu adalah 3 perkara, ya, tidak didapatkan yang seperti itu. Tetapi seluruh ilmu-ilmu, bahkan ilmu hadis, ya, ilmu tafsir, ya, ilmu usul fikih adalah istinbat di kalangan para ulama dan istiqra, ya. Dan kalau istiqra terhadap ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang akan muqtani', ya, orang akan merasa cukup bahwasanya memang seperti itu yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tujuannya sesungguhnya apa? Adalah amalian, untuk membedakan bahwasanya tidak semua orang yang meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala ternyata dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Tidak semua yang mengaku, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian benar di dalam mensifati Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya ini adalah perkara yang penting yang tidak mungkin ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rujuklah kepada para ulama di dalam masalah ini. Kemudian ad-darsu al-khamis, ya, pelajaran yang kelima jamaah yang dirahmati Allah, yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitab beliau ad-darsu al-khamis adalah al-ihsan, ya. Al-ihsan
ya, adalah bagian dari maratib ats-tsalatsah di dalam din kita, ya. Ya, wa ulima min dzalika anna dinana thalathatu maratib, ya, bahwa agama kita itu adalah, ya, 3 martabah, ya, al-islamu wal imanu wal ihsan, dan ini adalah di antara perkara yang luar biasa menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu adalah ihsan. Ihsan kepada siapa? Ihsan kepada semuanya. Berbuat baik kepada semuanya. Ya. Dan kita faham bahwasanya yang namanya ihsan, ya, terkadang bentuknya adalah macam-macam. Bahkan hukuman terkadang adalah al-ihsan. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, menjelaskan tentang mana yang lebih baik bagi seorang yang melakukan kejahatan. Apakah dia diberikan maaf atau dia diberikan hukuman? Ya. Maka dilihat, ya, kalau dengan diberikan maaf tersebut, ya, kemudian dia bertaubat dan dia kembali kepada jalan yang benar, dia diberikan maaf. Tapi kalau dengan diberikan maaf tersebut dia bertambah jahat, ya, maka dia diberikan hukuman. Ya. Sebagaimana dakwah juga maratib, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Kalau ada orang, ya, yang memang masuk golongan pertama, ya cukup dengan hikmah. Masuk golongan kedua, ya tidak cukup dengan hikmah, dia dengan harus mau'izah hasanah. Tidak masuk golongan yang kedua tapi masuk ke dalam golongan yang ketiga, ya memang harus mujadalah, ya, kepada orang tersebut, dan itu adalah bagian dari ihsan. Dan Syekh bin Baz di dalam kitabnya yang lain, ya, beliau mengatakan bahwa di dalam mujadalah tidak boleh ada unuf, tidak boleh ada kekerasan. Jadi Islam ini adalah dinul ihsan, ya. Wa minal ihsan, dan diantara ihsan, sebaik-baik ihsan adalah ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sebab kalau orang sudah sampai kepada ihsan, ya dia tidak berubah dimanapun tempat. Dan inilah perbedaan dinul Islam dengan aturan-aturan yang lain, ya. Dia menjadikan orang yang memeluknya, kaum muslimin dan kaum muslimat, dia berbuat, ya, baik, ya, tidak karena orang, ya, tidak karena, ya, apapun, ya, dia berbuat baik hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ke-6, ya, jemaah yang dirahmati Allah, ya, terkait dengan syurutus shalah, ya. Syurutus shalah tis'atun, al-islamu wal aqlu, ya. Islam, berakal, tamyiz, ya. Wa raf'ul hadath, tidak ada hadas, wa izalatun najasah, menghilangkan najis, wa satrul aurah, menutup aurat, wa dukhulul waqti, masuk waktu, wa istiqbalul qiblah, wa niyah, menghadap kiblat dan niat, ya. Di antara kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita agar anak-anak ini menjaga salat, memang harus dibiasakan semenjak kecil, ya. Dan subhanallah, ya, usia tamyiz itu adalah usia 7 tahun. Dan usia tersebut adalah usia pembiasaan, ya. Jadi usia pembiasaan artinya sejak usia 7 tahun, ya, sampai sebelum balik itu memang anak-anak sudah diberikan pembiasaan. Perkara salat, perkara puasa, perkara menutup aurat, ya, perkara-perkara yang wajib. Dan usia tamyiz itu usia sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Maka para ahlu at-tarbiyah, para ulama di dalam masalah tarbiyah mengambil
mengambil istinbat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin, adalah membiasakan untuk perkara-perkara yang lainnya, ya. Nah, jadi ibadah, ya, itu perlu dipersiapkan. Tidak bisa kemudian orang diharapkan, ya, untuk dia iltizam terhadap syariat Islamiyah, tetapi tahapan-tahapannya mungkin dia tidak lampaui akan seperti yang dikehendaki biidnillahi ta'ala ketika kita melakukan tahapan-tahapan tersebut. Nah, kemudian pelajaran yang ketujuh, jamaah yang dirahmati Allah, Syekh rahimahullahu ta'ala menyebutkan arkanus shalah, rukun-rukun salat, ya. Ada 14. Apa bedanya rukun dengan wajibat salat, ya? Perbedaan rukun dengan wajibat salat, kita tahu bahwasanya yang namanya rukun, ya, kalau ditinggalkan batal salatnya, ya. Tapi kalau wajibat salat, ya, kalau ditinggalkan, ya, karena dia lupa misalnya, maka, ya, bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya, adapun rukun seorang, ya, misalnya salat, ya, ketika dia berdiri, ya, kemudian harusnya ruku misalnya, ya kan, ya. Tetapi mungkin dia nggak fokus atau apa, tiba-tiba sujud, ya, pada rakaat yang pertama, ya. Kemudian dia tidak ingat, dia sudah tidak ingat, ya, pokoknya sudah jalan normal, sujud 2 kali, ya, berdiri lagi, kemudian berdiri ke rakaat kedua, ya, berdiri ke rakaat kedua sholat isya misalnya, sampai keempat mau salam dia ingat, ya Allah tadi saya nggak ruku pada rakaat yang pertama. Terus gimana caranya? Gimana caranya? Caranya adalah dia anggap rakaat yang kedua adalah rakaat yang pertama, maka dia harus menambah satu rakaat, ya, kalau itu masih di dalam sholat, ya. Sekarang kalau dia sudah selesai, ya, sudah salam, alhamdulillah, zikir gitu, selesai zikir, baru mau keluar, ya Allah tadi nggak rukuk saya, gimana caranya, ya? Maka dia juga nambah 1 rakaat, ya, tidak perlu dia mengulangi dari awal, ya. Kalau masih jedanya masih sebentar, dia nambah 1 rakaat, ya, kemudian dia salam, ya, dan tidak apa-apa dia tambah dengan sujud sahwi, ya. Ya, jadi itu bedanya rukun dengan wajibat, ya. Baik. Jadi kalau perkara rukun, ya, ini tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Wantifa'ur rukni yabtulu bihil amalu wala yaskutu amdan wala sahwan wala jahlan, ya. Jadi yang namanya rukun itu sebuah amal kalau tidak didatangkan rukunnya, misalnya dalam salat dalam hal ini, maka batal otomatis dan tidak bisa gugur. Apakah dia meninggalkannya dengan sengaja atau karena lupa atau karena tidak tahu. Kalau rukunnya nggak didatangkan, ya, tetap harus diulangi, ya. Ya, diantaranya hadis tentang tumakninah itu. Tumakninah rukun apa enggak? Rukun, ya, tumakninah adalah rukun. Maka hadis yang seorang sahabat, ya, ternyata musiius shalah, ya, diulangi lagi, ya, diminta sama Nabi SAW untuk mengulangi, sholli fa innaka lam tusalli, salat lagi kamu belum salat, ya, salat lagi, ya, suruh ngulangi lagi sama Nabi SAW, ya, sampai kemudian ya Rasulullah ajarkanlah kepada saya bagaimana cara ruku, cara salat, ya, yaitu dengan tumakninah, ya. Apa ukuran tumakninah? Ya. Ukuran tumakninah menurut sebagian ulama, ya, sampai benar-benar sesuai dengan gerakannya. Kalau ruku dia sudah ruku, itu ukuran minimalnya, benar-benar ruku, bukan belum lurus dia sudah bangkit lagi. Dan subhanallah masih banyak di antara kaum muslimin yang melakukan perkara-perkara tersebut, ya. Seakan-akan satu bacaan belum selesai dia sudah bangkit.
Jumhur ulama ya mengatakan bahwasanya ya minimalnya kalau itu tasbih dia selesai satu bacaan subhana rabbiyal azim, itu minimalnya. Ya, itu adalah tumakninah. Nah, taib jamaah yang dirahmati Allah, ini hanya muqaddimah. Ya, maksudnya mahdud, ya, waktunya terbatas, ya. Jadi kita bisa kembali kepada ad-durus al-muhimmah li'amatil ummah, pelajaran-pelajaran yang sangat penting, ya, yang ditulis oleh beliau Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ya. Dan memang sangat penting untuk kita ketahui dan sangat dibutuhkan dalam keseharian kita, ya. Jadi kalau tadi ya, kita sampai kepada ad-darsus tsamin, ya, maka pelajaran yang ke-9 adalah tentang tasyahud, yang ke-10 tentang sunanus shalah, ya. Sunanus shalah bukan perkara-perkara yang wajib, ya. Bukan perkara-perkara rukun, tetapi ya di antara pertanda kecintaan seorang muslim kepada syariat ini adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikhawatirkan orang-orang yang meninggalkan karena tidak suka terhadap sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berada di dalam bahaya yang besar. Ya. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku maka dia bukan termasuk dari golonganku. Yang ke-11 tentang mubtilatus shalah, ya, perkara-perkara yang membatalkan salat, ya. Banyak di antara kaum muslimin yang masih ya sudah balik, ya, mungkin karena tidak diperhatikan oleh orang tuanya atau oleh gurunya, ya, terlalu banyak gerak yang tidak diperlukan, ya, membatalkan salat, ya. Atau tertawa, apalagi orang Indonesia mudah senyum, diguyoni sedikit sama temannya dia tertawa, membatalkan salat, ya. Baik. Kemudian pelajaran yang ke-12 tentang syurutul wudu, yang ke-13 tentang furudul wudu, dan yang ke-14 tentang nawaqidul wudu. Wudu di kalangan para ulama dibahas antara wudu'un khafif wa wudu'un munqi, ya. Wudu khafif itu wudu yang ringan, ya. Dan wudu yang memang taharah kamilah, yang membersihkan, ya. Karena maksud dari wudu itu adalah raf'ul hadath wa izalatu an-najasah, ya. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis-najis, ya. Wudu yang ringan itu seperti apa? Wudu yang ringan itu adalah membatasi pada perkara-perkara yang fardu. Apakah itu ada dalam syariat? Ada, ya. Ali radhiyallahu taala anhu pernah berwudu, ya, yang seperti itu. Demikian juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Apa maknanya? Yang pertama adalah taklilul ma', yaitu menyedikitkan air, mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu, ya. Sebagian orang ya memang sedang sangat membutuhkan air. Yang kedua, menyedikitkan bilangan yang seharusnya a'dha wudu itu 3 kali, dia basuh 1 kali saja, ya. Dan yang ketiga adalah dengan cara mengusap, ya, beberapa bagian. Dan yang keempat, ya, adalah wudu bagi orang yang belum hadas. Contoh, setiap kali mau sholat dia berwudu, ya, tetapi dia belum batal, ya, maka boleh dia wudu dengan cara wudu'an khafifan, wudu yang ringan, ya. Bahkan Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, manusia mengingkari tentang wudu ini, ya, padahal aku melihat sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Nah, kemudian bab yang ke-15 tentang akhlak bagi seorang muslim, bab yang ke-16 tentang adab. Apa bedanya akhlak dengan adab? Ya. Akhlak itu adalah perkara-perkara yang kaitannya dengan jiwa diri sendiri, ya. Seorang jujur,
seorang berani, seorang mempunyai perhatian kepada kaum muslimin, ya, dalam hatinya kecintaan, ya. Adapun adab itu yang pada perbuatan-perbuatan, berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Kemudian berbuat baik kepada tetangga, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, bahwa seorang muslim itu adalah yang muslim yang lainnya selamat dari tangannya dan lisannya, itu adab. Ya, kalau kita mau bedakan antara al-akhlak wal adab, dan asy-syaikh di sini menyebutkan akhlak adalah bab tersendiri dan adab adalah bab tersendiri, dan tidak ada akhlak dan adab yang lebih tinggi, yang lebih baik daripada adabul Islam. Seluruh bentuk adab, seluruh bentuk akhlak yang positif, yang baik, pasti sudah diakomodir oleh Islam. Bahkan termasuk di dalam hal ini adalah adat, ya. Kullu ma lam ya'ti syar'u bil haddi fabil urfi uhdudi, ya. Segala perkara yang tidak dijelaskan secara detail oleh syar'i, maka batasilah dengan uruf, dengan adat, selama itu sesuai dengan syariat, ya. Contoh adalah batasan silaturahim, ya. Silaturahim itu seperti apa, ya. Adat kita seperti apa? Kalau adat kita ada uruf-uruf tertentu, kebiasaan-kebiasaan tertentu yang dianggap silaturahim dan tidak bertentangan dengan syar'i, maka itu termasuk adab yang dikukuhkan di dalam Islam. Kemudian pelajaran yang ke-17 adalah at-tahdhir minasyirki wa anwa'i al-ma'asi. Hati-hati terhadap perkara syirik dan kemaksiatan, ya, dan maratib godaan syaitan, ya. Yang pertama kali adalah dalam masalah syirik, dan syaitan mempunyai khutwat, mempunyai langkah-langkah, ya, ya, yang tidak mudah, ya, bagi syaitan untuk kemudian, ya, meninggalkan manusia berada di dalam ketaatan, ya. Dia punya langkah-langkah yang bermacam-macam. Maka dikatakan dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Nah, kemudian yang ke-18 ad-darsu tsamin asyar, yang terakhir, ya, yang termasuk di antara perkara yang sangat penting yang dimengerti oleh kaum muslimin dan kaum muslimat adalah tajhizu al-mayyit wassalatu alaihi wa dafnuhu, ya. Ini beberapa perkara yang terkait dengan al-maut, kematian, ya. Ya, bagaimana mensolati, ya, bagaimana tajhiz al-janazah, ya, bagaimana dafan, ya, menguburkan. Karena kalau sebuah keluarga misalnya mengetahui cara-caranya, itu lebih baik dia melakukannya untuk keluarganya, ya. Dan sebaiknya kaum muslimin, ya, memang semuanya mengetahui dengan baik hukum-hukum yang terkait dengan masalah tersebut, ya. Orang menyebutnya sebagai penghormatan terakhir bagi saudaranya atau bagi keluarganya, ya. Jalankan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka masalah tajhiz jenazah termasuk ilmu yang hendaknya kita benar-benar ikut mempelajarinya, mempraktekannya, ya, dan membantu kaum muslimin dan kaum muslimat, ya, dalam perkara ini secara umum. Dan alhamdulillah kita banyak dapatkan ikhwah dan akhwat sudah mempunyai, ya, majmu'ah atau grup-grup di dalam masalah ini, dan ini adalah bagian dari fardu kifayah, namun baik, ya, bagi setiap muslim untuk mengetahuinya, ya. Dan setiap dari keluarga muslim pasti akan mendapatkan, ya, peristiwa-peristiwa yang terkait dengan masalah ini, dan alangkah baiknya jika kita sudah mengetahuinya, ya, sehingga kita bisa melakukannya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Demikian secara singkat jamaah yang dirahmati Allah terkait dengan ad-durusu al-muhimmah li'amati al-ummah, ya,
antum bisa rujuk kepada kitab ini dan insya Allah sudah banyak diterjemahkan. Semoga juga diterjemahkan bersama syarahnya, minimalnya terkait dengan matan dari kitab ini atau teks ya dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala, sangat bermanfaat untuk kita. Aqulu qouli hadza wa nas'alullah taala at-taufiq wal barakah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.